Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggangnya. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular telung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular bludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikian firman Tuhan. Salam, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita masuk kepada minggu yang dikatakan Minggu Advent, di mana minggu Advent di sini kita mau nanti akan kehadiran Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang kita lakukan di dalam menanti, yaitu kedatangan Tuhan Yesus Kristus di dalam Minggu Advent ini? Apa yang akan kita persiapkan? Yang menjadi tema di dalam ibadah minggu kita dikatakan bahwa Raja Damai yang akan datang. Untuk menyambut Raja Damai tersebut, bagaimana kita? Apa yang harus kita persiapkan? Persiapkanlah Bapak Ibu hatimu untuk menyambut Dia, Sang Raja Damai, di tengah-tengah dunia ini. Begitu juga di dalam hatimu, sehingga kuasa yang daripada Raja Damai itulah yang selalu berdiam di dalam hati kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada Minggu Advent pertama, minggu hari ini, kita ingatkan bahwa kehadiran Raja Damai tersebut itu akan mendatangkan pemulihan bagi bangsa, mendatangkan pemulihan bagi setiap hidup orang yang percaya. Dan di sini dikatakan Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa Raja Damai tersebut akan muncul dari suatu tunas yang akan keluar dari tunggul Isai. Di sini dinyatakan bahwa Mesias ataupun juru selamat tersebut, ataupun Raja Damai yang tadi disebut, itu akan berasal dari suatu keturunan Isai. Siapakah Isai? Kita semua mengetahui bahwa Isai adalah orang tua dari Raja Daud. Jadi di dalam Yesaya sudah dinubuatkan bahwa Mesias ataupun juru selamat yang nantinya datang ke dunia untuk memulihkan bangsa Israel,
itu adalah dari keturunan Raja Daud, yaitu dari Isai, orang tua Raja Daud. Dari sanalah akan muncul sosok Mesias, sosok juru selamat bagi bangsa yang dipilih oleh Tuhan, yaitu bangsa Israel, untuk memulihkan keadaan bangsa tersebut. Yang dimana memang Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat dari konteks Yesaya ini, bahwa manusia pada masa itu sudah jatuh di dalam dosa dan selalu berbuat kejahatan. Sehingga apa? Tuhan akan menghukum mereka. Oleh karena kasih Tuhan, bangsa tersebut dihukum. Dan di balik hukuman tersebut, itu menunjukkan kasih sayang daripada Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang nantinya memulihkan bangsa tersebut. Jadi Bapak Ibu, Tuhan menghukum oleh karena kasih-Nya, dan Tuhan juga yang akan memulihkan. Dan dalam nats khotbah kita pada saat ini, pasal yang ke-11 ini berbicara tentang suatu nubuatan yang daripada Tuhan yang dilihat oleh Yesaya, bahwa nantinya Tuhan sendirilah yang akan memulihkan bangsa tersebut, yaitu melalui Mesias, melalui juru selamat yang akan diberikan oleh Tuhan sendiri, yaitu dari keturunan atau dari tunggul Isai. Dan dikatakan di sini Bapak Ibu, Mesias tersebut, yaitu juru selamat tersebut, dia akan dipenuhi oleh roh hikmat dan akan dipenuhi oleh roh pengertian, roh nasihat keperkasaan, roh pengenalan, dan takut akan Tuhan. Inilah yang ada di dalam hidup Mesias ataupun juru selamat tersebut. Siapakah dia? Siapakah dia? Dan hal ini sudah digenapi di dalam diri Yesus, di dalam perjanjian baru, yang dimana kehadiran Yesus, kehadiran Mesias, kehadiran juru selamat itu mendatangkan pemulihan di tengah-tengah bangsa Israel. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di sini juga dikatakan bahwa Mesias ataupun juru selamat tersebut yang datang ke dunia, dia tidak memandang orang tersebut dengan, dia tidak mengenal seseorang hanya dengan sekilas pandang saja. Dan dia tidak menghakimi seseorang hanya dengan sekilas pandang saja. Dan dia tidak menghukum atau menjatuhkan suatu keputusan kepada seseorang hanya dengan kata-kata orang lain. Berbeda dengan kita manusia Bapak Ibu. Kita sering menilai seseorang hanya dengan cara pandang kita sendiri. Ketika kita melihat seseorang itu cantik, kita langsung mengatakan begini. Ya kan? Ketika kita melihat seseorang itu kurang di dalam raut wajahnya, kita langsung mengatakan ini. Itu makanya dikatakan bahwa manusia sering menilai dari cara pandangnya, ya kan? Dari raut wajah seseorang tersebut. Itu kalau manusia. Ataupun sering kita menilai seseorang dengan apa kata orang. Ketika seseorang mengatakan bahwa si A jahat, sehingga kita juga sering mengatakan si A jahat hanya dari informasi seseorang, ya kan? Atau si B baik, kata orang, sehingga kita juga mengatakan si B baik. Tetapi berbeda dengan Mesias, berbeda dengan juru selamat, berbeda dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak memandang hanya sekilas pandang, ataupun dia tidak menilai seseorang tersebut dari kata-kata orang lain. Tetapi dia menilai manusia tersebut dari isi hatinya. Bukan hanya dari tampilannya, atau bukan hanya dari apa kata orang. Oleh karena itu, dikatakan bahwa dia akan menghajar bumi dengan perkataan seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Dia adalah benar, dia adalah setia, dan dia akan menghakimi orang-orang di tengah-tengah dunia ini, orang-orang lemah,
dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Berarti Raja Damai tersebut adalah Raja yang adil, Raja yang akan menegakkan keadilan. Bukan seperti manusia biasa yang hanya menilai sekilas dari cara pandang ataupun menilai seseorang dari apa kata orang lain. Tetapi Tuhan, Mesias Juru Selamat, akan menilai manusia tersebut dari isi hati manusia tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam kedatangan Raja Damai tersebut, dia juga akan mendatangkan suatu kedamaian, di mana akan ada kedamaian hubungan di antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, begitu juga manusia dengan alam semesta. Kedatangan Raja Damai tersebut akan memperbaiki semua hubungan ini yang tadinya sudah hancur, yang tadinya manusia hidup di dalam kejahatannya sehingga tidak layak di hadapan Tuhan. Kedatangan Mesias ataupun Juru Selamat tersebut akan memperdamaikan hubungan manusia dengan Tuhan dan akan juga memperdamaikan hubungan di antara manusia tersebut. Yang tadinya ada yang dikatakan kaya, ada yang dikatakan miskin, ada yang buas ataupun rakus yang selalu melakukan kejahatan kepada sesamanya. Tetapi dengan kedatangan Mesias ataupun Raja Damai tersebut, itu semua akan dipulihkan. Begitu juga dengan hubungan antara manusia dan alam semesta. Di sini dikatakan Bapak Ibu di ayat 6 sampai 7 digambarkan bagaimana binatang-binatang buas yang pemakan daging dapat berteman dengan binatang pemakan rumput. Mari kita lihat Bapak Ibu. Serigala akan tinggal bersama dengan domba. Yang dimana serigala biasanya memangsa domba. Tetapi mereka dapat hidup bersama. Dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Berarti ada suatu kedamaian di dalamnya Bapak Ibu. Di dalam kehadiran Raja Damai tersebut. Ini juga dapat menggambarkan bahwa bagaimana hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, yang dimana jikalau kita pergi kepada konteks perjanjian lama, pemerintah selalu menindas rakyat miskin, ya kan? Selalu melakukan ketidakadilan kepada orang-orang lemah. Tetapi mereka akan dapat berdamai. Mereka akan dapat bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Begitu juga di dalam gereja. Di tengah-tengah gereja kita tidak ada pandang bulu. Baik kaya miskin, semuanya sama di hadapan Tuhan. Ini juga yang harus kita terapkan di tengah-tengah gereja, supaya gereja dapat semakin berkembang. Dan gereja dapat merasakan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan gereja tersebut. Karena apa? Ketika ada perbedaan antara si A dan si B di tengah-tengah gereja, itu akan dapat menimbulkan perpecahan. Tetapi ketika semua berdamai, maka gereja pun akan dapat semakin maju dan kasih Tuhan nyata di dalamnya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Kristus Yesus, Raja Damai tersebut akan memperbaiki semua hubungan tersebut. Bagaimana dengan kita? Orang yang percaya, sudahkah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kehadiran Raja Damai tersebut? Ingat, dikatakan di ayat 10, maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Dicari oleh suku-suku bangsa. Bagaimana dengan kita? Orang yang dikatakan anak Tuhan,
orang yang dikatakan pengikut Kristus, adakah kita mencari-cari dia? Orang suku bangsa lain mencari-cari dia. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sia-siakan iman percayamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetapi tetaplah berdiri teguh di dalam iman percayamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena dialah Mesias, dialah Juru Selamat, dan dialah Raja Damai yang akan memperdamaikan kita dengan Tuhan dan yang akan memperdamaikan dunia ini antara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan alam semesta. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah ilustrasi yang dimana ada seorang raja yang mengadakan sayembara. Sayembara untuk melukis dengan tema kedamaian. Lalu dia menyampaikan di dalam sayembaranya supaya semua peserta membuat suatu lukisan yang menggambarkan kedamaian. Setelah seluruh peserta membuat lukisannya, lalu tim juri mengambil 2 lukisan yang terbaik dan diserahkan kepada raja tersebut. Para juri mengatakan supaya raja tersebutlah yang mengambil keputusan siapa yang menjadi juaranya. Lalu raja tersebut melihat kedua lukisan tersebut. Lukisan yang pertama, Bapak Ibu, menggambarkan, dilukiskan di sana sebuah danau yang tenang, damai, dan di sekitar danau tersebut ada pegunungan dan langit berwarna biru dan ada awan putih. Semua memancarkan suatu keindahan dan kedamaian. Sekilas pandang kita melihat bahwa tempat tersebut ataupun danau tersebut dan sekitarnya itu menunjukkan suatu ketenangan ataupun kedamaian. Lalu lukisan yang kedua, pada lukisan yang kedua digambarkan ada sebuah pegunungan yang kering dan tandus, dan langit digambarkan merah, dan di dalam langit tersebut digambarkan kilat yang menunjukkan bahwa akan datangnya suatu badai hujan di dalam lukisan tersebut. Dan di sisi lain ada sebuah gunung yang dimana dari gunung tersebut mengalir air terjun yang sangat deras dan yang berbuih oleh karena derasnya air terjun tersebut, sehingga tidak menunjukkan kedamaian dari lukisan tersebut, tidak menunjukkan ketenangan. Tetapi Bapak Ibu, ada sesuatu hal yang menarik dari lukisan tersebut, di mana di balik air terjun tersebut ada tumbuh semak-semak, dan di atas semak tersebut ada seekor burung meletakkan sangkarnya dan sedang mengerami telurnya dengan tenangnya. Dan di sana digambarkan bahwa burung tersebut tidak merasa ketakutan. Seolah-olah dia merasa nyaman berada di tempat tersebut, sekalipun di sekitarnya ada air terjun yang sangat deras, ada datang halilintar ataupun petir, dan kemungkinan akan datang hujan, tetapi dia tetap tenang berada di dalam sarangnya. Lalu raja tersebut memutuskan, yang menunjukkan kedamaian adalah lukisan yang kedua. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang kita lihat dari lukisan tersebut? Damai bukan berarti kita berada di tempat yang tanpa keributan. Damai bukan berarti kita berada di tempat yang tanpa kesulitan ataupun tanpa pekerjaan yang menggunung. Tetapi kedamaian adalah
hati yang tenang dan sejahtera, meski kita berada di tengah keributan yang luar biasa. Seperti lukisan yang kedua tersebut, sekalipun air terjun yang sangat deras, langit yang memerah seolah-olah akan datangnya badai, dan ada petir halilintar, tetapi ada seekor burung sedang mengerami telurnya dengan tenang. Inilah menunjukkan kedamaian tersebut. Sekalipun di sekitarnya banyak tantangan, rintangan, banyak keributan, kesulitan, tetapi dia tetap dapat hidup tenang. Oleh karena apa? Karena dia berserah, semuanya akan baik-baik saja. Demikian juga di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kedamaian akan dapat kita rasakan ketika kita dapat hidup dengan tenang di dalam keributan, di dalam kesulitan, ataupun pekerjaan yang menggunung. Kita imani, kita yakini bahwa Tuhan akan bekerja di dalamnya. Dan Tuhan yang adalah Raja Damai akan memberikan kedamaian bagi setiap orang percaya yang tetap berserah ke dalam tangan pengasihannya. Akan merasakan ketenangan ataupun kedamaian sekalipun di tengah-tengah keributan, di tengah-tengah kesulitan, ataupun di tengah-tengah pekerjaan yang menggunung. Di sanalah akan tercipta suatu kedamaian tersebut. Dia tidak terpengaruh akan sekitar. Burung tersebut tidak terpengaruh dengan situasi kondisi yang ada di sekitarnya. Begitu juga dengan orang beriman ataupun percaya. Sekalipun dunia penuh dengan keributan, penuh dengan kesulitan, tetapi mari kita sebagai orang yang beriman tetap hidup di dalam damai yang daripada Tuhan. Kita akan merasakan damai oleh karena Mesias ataupun Juru Selamat bersama dengan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sambut Dia. Kita sambut Mesias. Kita sambut Juru Selamat yang adalah Raja Damai, yang akan memperdamaikan kita dengan Tuhan, memperdamaikan kita dengan sesama manusia, memperdamaikan kita dengan alam semesta, dan yang akan memberikan kedamaian di dalam hati kita. Amin. Selamat Minggu Advent pertama bagi kita semuanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat firman kebenaran-Mu yang dapat kami dengarkan pada minggu hari ini, yang mengajarkan kami dan mengingatkan kepada kami bahwa Raja Damai akan datang. Oleh karena itu Bapa, siapkan hati kami di dalam menanti kedatangan Raja Damai tersebut yang akan memberikan kedamaian bagi hidup kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.